Assalamualaikum, salam seni, salam kreatif, salam berkarya dimanapun Anda berada. Para pemirsa, kali ini saya mengulas tentang kaligrafi lukis kontemporer dengan media kain kanvas. Kain kanvas di sini masih terlihat mentah, sedang saya potong menggunakan gunting sesuai ukuran ya, nanti yang akan dibentangkan pada spandram kayu. Yang spandram itu sudah saya pelitur. Nah, kain kanvas yang sudah dipotong kemudian saya setrika agar terlihat halus, tidak kusut, dan tentunya akan lebih enak ketika dipoles menggunakan cat. Selanjutnya, kain kanvas dibentangkan pada spandram dan dikunci menggunakan staples gun tacker. Ditarik lebih kencang ya, semuanya kita kunci menggunakan staples gun tacker, memutar begitu. Para pemirsa, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng agar dapat mengikuti konten-konten kami selanjutnya. Kain kanvas yang sudah dibentangkan kemudian didasari menggunakan cat gesso yang berwarna putih secara menyeluruh. Nah, inilah penampakan kain kanvas yang sudah dicat gesso dan siap untuk dilukis. Kita mulai melakukan proses melukis karya dengan membuat efek serat kayu. Yang pertama adalah membuat efek garis-garis yang berwarna coklat menggunakan kuas. Lakukan secara tipis saja menggunakan cat. Kemudian baru kita taburi percikan-percikan bintik-bintik kecil ya, menggunakan kuas yang dicipratkan dari atas ke bawah. Dilakukan di tempat yang terbuka agar kita melukisnya itu tidak mengotori tempat yang tidak semestinya kita kotori ya. Nah, kemudian bagian yang tidak kita inginkan ada serat kayu, kita tutup menggunakan kertas agar yang kita inginkan serat kayu itu betul-betul muncul di satu sisi yang nantinya akan kita tulisi kaligrafi ya. Pada dasarnya bahwa dalam seni lukis ada beberapa konsep yang harus kita bangun. Salah satunya adalah konsep itu harus bersifat estetis, yaitu sesuatu yang indah lah yang harus kita utamakan, baik dari sisi warna, desain, gelap terangnya, yaitu yang kita bangun berdasarkan dari ide yang kita rancang sedemikian rupa. Nah, di sini kaligrafinya sedang saya tulis menggunakan kuas yang sudah saya potong dan saya tipiskan menggunakan cutter. Nah, tulisan di sini mata kuasnya tebalnya sekitar 9 mm untuk tulisan utama atau huruf utamanya. Kemudian untuk harokat dan tazinat sekitar 3 mm. Yang digunakan adalah cat sejenis akrilik yang dienceri menggunakan air, dan ini harus encer karena untuk tahapan yang pertama menulisnya itu tidak boleh terlihat tulisan itu kaku dan kasar, jadi harus halus, maka harus lebih encer. Dilakukan secara lebih rileks, hati-hati, akan tetapi kita betul-betul menikmati. Nah, untuk konsep karya lukis yang lainnya yang harus kita bangun adalah emosional pelukisnya, itu harus kita ciptakan dalam karya itu sehingga karya itu betul-betul bisa mewakili rasa kita, mewakili jiwa kita dari para pelukis itu. Siapa saja yang nanti akan melihat karya kita, maka itu adalah representasi dari jati diri kita, representasi dari jiwa kita yang tercipta dan tervisual dalam sebuah karya lukis kontemporer kaligrafi. Selanjutnya, ini saya sedang menulis hotnaski
ya, karena tulisannya kecil-kecil sesuai dengan materi yang diinginkan. Ini menggunakan kuas yang kecil juga, menulis berdasarkan sketsa kapur yang berwarna putih. Menggunakan kapur tujuannya apa? Agar supaya nanti ketika finishing itu kapurnya bisa mudah kita hapus menggunakan kanebo atau kain lap yang basah. Di sini menggunakan hot naskhi yang kecil karena barisnya tulisan itu ada sekitar 13. Nah, ditulis dari sebelah kiri ke kanan. Kenapa? Karena ketika kita menulis dari sebelah kiri ke kanan, tangan kita tidak akan menggores atau menyentuh bagian tulisan yang masih basah. Nah, ini tujuannya kenapa harus menulis dari sebelah kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri seperti lazimnya ketika kita menulis kaligrafi menggunakan tinta. Nah, ditulis secara lebih rileks, hati-hati, khusyuk agar tulisan itu lebih halus. Kemudian hot naskhi itu yang sudah ditulis, harokatnya kita tulis juga menggunakan kuas yang lebih kecil, baik itu untuk tanda harokat sukun, fathah, fathah tanwin, dhammah, dhammah tanwin, syaddah, dan juga titik. Dimana dalam kaidah penulisan hot naskhi memang harus ada harokat yang lengkap, sebagaimana yang sering kita saksikan ketika kita membaca mushaf Al-Quran. Di situ adalah hot naskhi yang tentu saja semuanya harus lengkap harokatnya. Nah, di sini ada ya efek tulisan di atas serat kayu yang sudah saya buat tadi di awal. Ini tulisan harus dibuat seolah-olah itu timbul menempel pada media kayu. Dengan cara apa? Dengan cara catnya itu kita blurkan, kita rekayasa seolah-olah itu menyatu antara efek kayu dan tulisan. Ini cat yang digunakan tentunya harus lebih encer, kuasnya juga lebih halus, lebih lembut, agar betul-betul tercipta suatu karya yang menempel pada kayu, meskipun sejatinya ini bukan kayu, tetapi hanya sebuah lukisan serat kayu yang nantinya betul-betul bisa dinikmati oleh siapa saja, baik para pelukisnya ataupun orang lain yang menikmati karya kita. Para pemirsa, di sini ada karya lukisan terbaru saya, kaligrafi kontemporer, pesanan dari Kantor Pengadilan Agama Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ini karya lukis dengan media kain kanvas berukuran 1,5 meter kali 1 meter, dibuat langsung handmade dengan menggunakan kuas lukis dengan cat akrilik, ya, bahannya cat akrilik dengan sedikit tampilan tonjolan itu yang istilahnya adalah tekstur, yang di sini ada seperti kayu, ya. Nah, itu adalah lukisan, jadi ini bukan kayu beneran, jadi ini adalah kayu yang dilukis, efek kayu, ya, yang kita letak sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan words atau kayu itu sendiri muncul dalam lantika lukisan itu sendiri. Tema yang diangkat di sini adalah tulisan dengan materi risalah Khalifah Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari, seorang hakim Kufah, ya, pada zamannya. Di sini karena yang pesan adalah Kantor Pengadilan Agama, tentu yang ingin ditekankan kepada pembaca ataupun penikmat karya seni yang menikmati lukisan ini tentu saja adalah ingin menyampaikan pesan-pesan secara moral maupun pesan-pesan secara hukum terkait dengan tulisan Risalah Khalifah Umar bin Khattab ini, yang mana ini berisikan tentang kiat-kiat dalam berperkara, beracara di dalam ranah pengadilan agama, yang tentu saja yang diangkat adalah menjunjung nilai-nilai Islam, hukum-hukum Islam, ya, seperti hakim itu harus
adil, harus jujur, harus objektif. Ketika ada orang yang berperkara yang diajukan kepada seorang hakim, itu juga harus diselesaikan dengan bijak, sehingga akan tercapai satu nilai keadilan dan kepuasan bagi semua pihak yang berperkara. Ini yang ditekankan dalam risalah Umar bin Khattab ini. Nah, kemudian untuk lukisan ini termasuk dalam kategori kontemporer atau lukisan kekinian ya, karena memang saya padukan, saya ramu sedemikian rupa antara teks kaligrafi berbahasa Arab ini dengan model khat naskhi ya, yang kecil-kecil adalah khat naskhi dengan kuas yang kecil ukurannya penulisnya itu. Kemudian yang besar sebagai tema judul atau temanya itu adalah khat sulus, baik yang ada di dalam retakan kayu maupun yang ada di samping kanan atas ini sebagai pembuka qala Umar bin Khattab di risalatihi gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan yang saya buat ini bisa menjadikan nilai kebaikan, manfaat, barokah terutama bagi kantor pengadilan agama mungkin Magelang yang sudah memesan lukisan ini. Ini tinggal di figura, nanti insya Allah akan semakin indah dan berwibawa tentunya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.